Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat semua ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana kita membeli mobil second. Kita ini dalam posisi sendiri. Kalau kita bawa montir itu lebih baik, tapi kalau kita sendiri, nice. Semoga video ini bisa menginspirasi buat teman-teman apa yang biasa saya lakukan jika saya membeli mobil-mobil second yang seperti ini atau yang lebih tua lagi. Ini cara saya memilih mobil ini. Simak terus video ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi jika kita ingin melihat mobil itu sendiri, ibaratnya kita ini orang awam ya. Kita yang pertama lakukan adalah kita mengitari mobil seperti ini. Kita perhatikan itu bumper-bumpernya seperti ini, kita perhatikan. Kalau seperti ini masih rapi, masih rapat. Lampunya juga kita perhatikan. Kita perhatikan depannya apakah masih rapi. Sebenarnya kalau bagian luar ini tergantung selera teman-teman. Kita lihat, perhatikan dulu keliling. Kita lihat di bagian lampu depan, kaca. Nah, banyak yang luput ini teman-teman, bagian kaca ya. Kita lihat spion, kita perhatikan. Jika mulus seperti ini berarti bagus ya. Kaca ini penting teman-teman. Kenapa saya bilang penting? Karena sebagian mobil yang pernah saya temui itu ada retak di kaca mobilnya. Nah, jika teman-teman nggak jeli, bisa saja nanti dia ada retakan di sini kecil. Kemudian kita lihat bagian velg, kita agak turun sedikit. Velg kita perhatikan apakah ada yang retak. Ban juga penting bagi saya kalau ban ya, karena ban ini anggap seperti sepele ya teman-teman, padahal ban ini harganya lumayan, 400.000 sampai 500.000. Teman-teman bisa memperkirakan itu menjadi nilai tambahan juga ya. Harganya ini 2 juta kalau ban aja. Nah, sedangkan kalau pintu seperti ini, jika pintu ini ada, katakanlah di sini ada lecet atau ada baret atau ada peot, satu pintu bisa kita perhitungan 300 sampai 500.000 rupiah. Nah, jadi teman-teman bisa hitung aja sendiri. Jika pintunya rusak di sini satu, 500. Jika di sini ya pintu kedua rusak, 500 juga, jadi 1 juta. Jadi teman-teman bisa memperhitungkan itu ya teman-teman. Kalau masih rapat berarti masih bagus. Ini catnya masih original. Saya kenal nih yang punya. Kita bagian belakang. Nah, bagian belakang ini juga yang sering luput. Bisa nanti terkadang di sini ada kayak retak begitu teman-teman di bagian kacanya. Nah, jadi itu diperhatikan. Kita kelilingi aja dulu. Kita lihat bagian kolongnya. Kalau bisa ngolong teman-teman, berlutut sedikit, lihat kolongnya. Apakah ada rembes, apakah ada yang mencurigakan patah atau sebagainya ya. Kita lihat bagian seperti itu. Kemudian kiri, pokoknya kita kelilingi. Sudah kita kelilingi, ban sudah kita cek. Pintu-pintu ada yang lecet atau tidak. Pokoknya patokannya itu aja ya. Jadi harga satu plat ya, kalau orang bilang tuh di Medan satu plat itu 300 sampai 500.000 rupiah. Adalah tahap kedua, bagian mesin. Lanjut ke mesin ya teman-teman. Nah, dari mesin ini juga menganalisanya gampang sebenarnya ya teman-teman. Kita lihat bagian relay. Yang pertama kita bagian relay, kita tengok. Nah, kalau seperti ini masih standar. Ada yang udah nggak standar itu teman-teman, dia sedikit apa ya bahasanya, sedikit ada yang angus atau enggak relaynya. Nah, kita lihat kalau ada yang angus berarti ada kelistrikan yang enggak normal di situ teman-teman. Kemudian kita lihat bagian mesinnya. Ini bagian mesin, kalau dia sudah lama, mobil lama, biasanya di sini ada rembesan oli gitu ya. Kalau di bagian ini ada rembesan, itu masih termasuk ringan perbaikannya. Tinggal ganti packingnya aja paling 50.000 sampai 100.000 sudah bisa dipasang ya. Upahnya 100 ribuan mungkin ya bagian ini. Kemudian di bagian sini juga biasanya sering ada yang bocor teman-teman. Bagian untuk transmisi ya, transmisi. Kita lihat bagian atas ada nggak yang rembes-rembes. Kalau seperti ini kita lihat tidak ada. Ini bagus ya, karena memang mobilnya bagus ya. Biasanya di sini ada bocor. Nah, kita perhatikan di sini apakah ada oli
yang berbintik-bintik putih. Kalau ada yang berbintik-bintik putih bisa jadi itu kemasukan air atau bekas banjir, atau bisa ada kebocoran dari radiator teman-teman. Jadi bisa masuk air dari situ, dari mesinnya. Oke, kita perhatikan coolernya. Kita lihat masih pakai yang original apa enggak. Kalau yang masih merah seperti ini itu masih lebih bagus ketimbang air, karena coolant itu terbukti bisa menghilangkan karat ya ketimbang air mineral. Jika seperti ini mobilnya berarti ini bagus semua. Kita lihat lagi engine mounting. Kalau bisa engine mounting teman-teman bisa lihat. Nah, kalau seperti ini biasanya mobil itu berbeda-beda engine mountingnya. Jika dia sudah agak pecah, kemungkinan mobil itu akan bergetar. Nah, kalau bocornya itu parah, saya rasa lebih baik dihindari, karena membongkar mesin itu mahal ya. Mau padahal masang karet-karet aja, karet-karet atau packing yang di bawah, tergantung ya, kesulitan mobil ini beda-beda. Tapi kalau membongkar mesinnya aja kadang sampai 3 juta teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita ngolong sedikit ke bawah. Nah, seperti ini. Kita perhatikan apakah ada rembesan oli atau tidak. Nah, jika seperti ini kondisinya, ini bersih sekali ya. Oke, teman-teman. Kemudian untuk dari fisik luar sudah, mesin sudah. Oh ya, jangan lupa lampu teman-teman. Lampu ini penting. Kita melihat original lampu itu lihat seperti ini. Kalau ini masih original, kalau dia sudah berantakan bentuknya, udah dilem-lem, kemungkinan besar bisa masuk air ke dalamnya. Dan kemungkinan besar kalau udah masuk air bisa nanti lama-lama kuning, lampunya menguning gitu. Oke, seperti itu. Oke, jika bagian dalam, pertama kita ceki pintunya, karet-karet pintunya kita periksa semua. Pintunya, ininya kita periksai. Kalau masih original itu masih bagus. Jika sudah ada perombakan-perombakan yang rusak-rusak atau yang bagaimana, itu bisa diperhitungkan ya teman-teman. Kalau seperti ini masih bagus, kita bisa periksa AC-nya. Kalau AC-nya itu masih dingin bagus, kalau suaranya halus bagus, kalau suaranya nggak bagus ya AC-nya bisa diperhitungkan juga biaya perbaikannya. Kalau sudah jong 3 juta. Lumayan 3 juta. Oh ya, juga teman-teman, kalau memeriksa bekas nabrak itu begini ya. Bekas tabrakan atau tidak. Kita periksa di sini, kemudian di bagian nut-nutnya ini masih rapi. Kalau itu buatan orang bengkel biasa, ini udah nggak rapi lagi, ini masih rapi. Nah, jadi itu bisa teman-teman pertimbangkan juga bagian itu ya. Oke. Kemudian setelah kita di dalam kabin, kita bisa coba injak kopling. Nah, kalau koplingnya ringan itu berarti kampas kopling masih bagus. Kita coba masukkan giginya, persneling, mundur semua. Kalau bisa lebih jalan lebih bagus ya teman-teman. Kalau dia agak keras berarti kemungkinan besar kampas koplingnya sudah haus, dan itu biaya perbaikannya hitunglah 1 jutaan ya. Jadi teman-teman bisa memperhitungkan itu. Kemudian bagian kelistrikan. Nah, ini penting juga nih bagian kelistrikan teman-teman. Caranya gampang. Kita periksa dulu dia netral ya. Kemudian di on kan. Nah, kita tinggal lihat aja itu lampu hidup semua ya. Kalau lampunya nggak hidup kemungkinan bisa putus. Nah, kalau putus itu bisa diakal-akali sama orang bengkel, bisa juga teman-teman. Jadi seperti ini injek, jangan sampai ini nggak hidup ya. Ini hidup. Kalau dia di starter ini harus mati semua. Nah, mati semua berarti normal. Nah, ini ada rem. Nah, rem tangan. Nah, berarti sudah normal. Kemudian kita bisa lihat odometernya. Ini masih rendah odometernya, 36.000. Jadi itu cara kita memeriksa mobil bagian dalam. Nah, setelah kita memeriksa mobil seperti itu, nah kita periksai di sini apakah ada peot atau enggak. Ini akan terlihat jelas kalau ada kerusakan atau bekas nabrak gitu ya. Dia udah nggak rapi lagi. Ini masih rapi. Kemudian lampu bisa kita periksai, ini masih standar. Masih standar. Oke, jadi seperti itu poinnya teman-teman. Knalpotnya itu.
Nah, biasanya kalau dia kurang sehat itu akan keluari asap. Seperti itu ya teman-teman, kira-kira kesimpulannya. Yang pertama di bagian bodi, kemudian kaki-kaki diperiksa, nanti dibawa jalan juga teman-teman bisa mengetahui itu kalau ada suara aneh-aneh. Nah, kemungkinan shock, kemungkinan T-rod, kemungkinan ball joint, kemungkinan ada di rak setir. Itu kelemahan mobil-mobil kecil gini untuk bagian depannya. Kemudian di dalam speedometer tadi sudah ada lampu-lampu indikatornya juga diperiksai. Kemudian di interiornya, teman-teman bisa sesuai aja dengan kebutuhannya. Bagaimana selera masalah selera sih bagian dalam. Oke teman-teman, itu aja mungkin tips dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.